Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas tentang rangka dan sendi. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu otot. Otot adalah alat gerak aktif. Kemarin kita sudah membahas bahwa rangka adalah alat gerak pasif. Nah, otot adalah bagian tubuh yang melakukan pergerakan. Hal ini karena otot mampu memendek dan memanjang sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Otot itu dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke, kita akan membahas otot yang pertama, yaitu otot polos. Letaknya di lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, dan rahim. Bentuk serabutnya tidak beraturan. Jumlah intinya 1, letak inti di tengah. Kecepatan respon lambat, cara kerjanya tak sadar. Kemampuan kontraksi lama, warnanya polos. Nah, ini dia diperbesar dengan mikroskop gambar otot polos di samping keterangannya ya. Kemudian otot yang kedua, otot lurik. Letaknya melekat pada rangka. Ya, pada rangka tubuh kita itu ototnya otot lurik. Bentuk serabutnya beraturan. Jumlah inti banyak. Letak inti di tepi. Kecepatan respon cepat. Cara kerjanya sadar. Kemampuan kontraksinya sebentar. Warnanya seperti lurik. Ya, gambar otot lurik berada di samping keterangannya. Kemudian otot yang ketiga, yaitu otot jantung. Letaknya sudah pasti di dinding jantung. Bentuk serabutnya beraturan. Jumlah inti 1, letak intinya di tengah. Kecepatan respon sedang. Cara kerja tak sadar. Kemampuan kontraksi sedang. Warnanya lurik. Jadi gambar otot jantung itu berada di samping. Nah, apa maksud cara kerja tak sadar? Artinya jantung kita itu berdetak tanpa kita suruh. Oke, sekarang kita masuk ke gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Ada 3 kelainan. Yang pertama, kelainan pada tulang, kelainan pada persendian, dan kelainan pada otot. Yang kita bahas pertama yaitu kelainan pada tulang. Ada 6 kelainan. Yang pertama, kifosis. Kifosis adalah tulang belakang bagian punggung membengkok ke arah belakang. Ini disebabkan oleh posisi duduk dengan meja yang terlalu rendah. Yang kedua, lordosis, yaitu tulang belakang bagian punggung membengkok ke arah depan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan duduk terlalu condong ke belakang. Yang ketiga, yaitu skoliosis, yaitu tulang belakang bagian punggung membengkok ke arah kiri dan kanan disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Yang keempat, osteoporosis, yaitu tulang menjadi rapuh dan mudah patah, biasa terjadi pada lansia disebabkan oleh kekurangan kalsium dan fosfor. Yang kelima, fraktura, yaitu patah tulang. Yang keenam, riketsia, gangguan yang terjadi saat anak-anak kekurangan vitamin D sehingga menyebabkan tulang tumbuh membengkok. Tulang kaki membengkok menjadi bentuk X atau O. Oke, sekarang kita akan membahas kelainan pada persendian. Ada 5, yaitu yang pertama, artritis eksudatif, yaitu persendian meradang hingga bernanah dan terinfeksi. 2, artritis sika, yaitu persendian meradang hingga cairan sinovial menjadi kering dan sendi kehilangan cairan sinovial. Yang ketiga, ankilosis, yaitu kelumpuhan persendian karena persendiannya seolah-olah menyatu. Yang keempat, terkilir, pergeseran posisi ligamen tetapi sendinya tetap pada posisi. Dislokasi, pergeseran posisi sendi hingga menyebabkan jaringan ligamennya sobek. Oke, selanjutnya kelainan pada otot. Ada 5 kelainan. Yang pertama, kram, yaitu kejang otot akibat cuaca dingin atau beban yang terlalu berat. Kedua, atrofi, yaitu otot mengecil hingga tidak kuat menanggung beban atau menjadi lemah. Yang ketiga, hipertrofi, yaitu otot membesar secara berlebihan. Yang keempat, tetanus, yaitu otot terasa tegang atau berkontraksi terus-menerus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Yang kelima, miastenia gravis, yaitu kelumpuhan otot hingga menyebabkan kematian secara bertahap atau perlahan-lahan melemah.
Oke, yang terakhir, upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan kita. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai, dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pukul 8-9 pagi untuk membantu pembentukan vitamin D. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D yaitu telur, kedelai, ikan, hati sapi, dan udang. Yang keempat, rajin berolahraga. Yang kelima, membiasakan kebiasaan yang baik dalam beraktivitas, misalnya duduk benar dan berdiri dengan benar. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Minggu depan akan kita lanjutkan tentang gerak pada tumbuhan dan hewan. Sekian dan terima kasih.